Hola amigo, balik lagi di Orca Talk. Kali ini kita membahas tentang ramalan Jayabaya. Hey, jangan lupa untuk hit tombol like dan subscribe juga tombol lonceng agar aku selalu bisa ngirim notifikasi tentang video baru dan menarik agar selalu bermanfaat buat kalian. So, let's check the video. Oke, kita membahas tentang ramalan Jayabaya. Siapa sih yang nggak tahu tentang ramalan Jayabaya? Ini terkenal banget di Indonesia, khususnya untuk orang Jawa. Tapi kalau nggak tahu ya, tonton video ini. Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya. Jayabaya itu Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga zaman dulu. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musasar yang digubah oleh Sunan Giri Prapet. Sekalipun banyak keraguan akan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musasar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Dari berbagai sumber dan keterangan yang ada mengenai ramalan Jayabaya, pada umumnya para sarjana sepakat bahwa sumber ramalan ini sebenarnya hanya satu aja, yakni kitab Asrar atau yang disebut Musar. Ini adalah karangan dari Sunan Giri Prapan, Sunan Giri ketiga pada saat waktu itu. Jadi penulisan sumber ini sudah ada sejak zamannya Sultan Agung dari Mataram bertahta. Itu sekitar tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Lama kali. So, jadi apa aja sih isinya dari ramalan Jayabaya? Jadi di sini ada kayak 215 poin ya yang aku dapat dari sumber-sumber di internet. Tapi jadi aku rangkum aja dan aku jadiin kayak kalimat-kalimat gitu. Jadi lebih gampang didengar dan lebih gampang diingat. So, let's go. Ambil dulu kopi kalian atau snack dan semacamnya karena ini bakal panjang. Isi Jayabaya pertama dan seterusnya. Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda, mobil berarti, perahu berlayar di luar angkasa, sungai kehilangan lubuk, pasar kehilangan suara, itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat. Bumi semakin lama semakin mengerut. Sejengkal tanah dikenai pajak. Kuda suka makan sambal. Perempuan berpakaian laki-laki. Itu pertanda orang akan mengalami zaman berbolak-balik. Banyak janji tidak ditepati. Banyak orang berani melanggar sumpah. Orang-orang saling melempar kesalahan. Tak peduli hukum yang maha kuasa. Yang jahat-jahat dijunjung. Yang suci justru dibenci. Banyak orang hanya mementingkan uang. Lupa jati kemanusiaan, lupa hikmah kebaikan, lupa sanak, lupa saudara. Banyak ayah lupa anak, banyak anak berani melawan ibu, menentang ayah. Saudara dan saudara saling berkhianat, keluarga saling curiga, kawan menjadi lawan. Banyak orang lupa asal usul, hukuman raja tidak adil. Banyak pejabat jahat dan ganjil. Banyak ulah tabiat ganjil. Orang baik justru tersisih. Banyak orang kerja halal justru malu. Lebih mengutamakan menipu, malas menunaikan kerja, inginnya cuma hidup mewah, melepas nafsu angkara murka, memupuk durhaka. Si salah gembira ria, si baik ditolak ditampik, si jahat naik pangkat, yang mulia dilecehkan, yang jahat dipuji-puji. Perempuan hilang malu, laki-laki hilang perwira atau kejantanannya. Banyak laki-laki tidak mau beristri, banyak perempuan ingkar pada suami. Ibu menjual anak, banyak perempuan menjual diri. Banyak orang tukar pasangan, perempuan menunggang kuda, laki-laki naik tandu. 2 janda harga seuang, 5 perawan 5 picis. Duda pincang laku 9 uang. Banyak orang berdagang ilmu. Banyak orang mengaku diri. Di luar putih, di dalam jingga.
Mengaku suci tapi palsu belaka. Banyak tipu, banyak muslihat. Banyak hujan, salah musim. Banyak perawan tua. Banyak janda melahirkan bayi. Banyak anak lahir mencari bapaknya. Agama banyak ditentang. Peri kemanusiaan semakin hilang. Rumah suci dijauhi. Rumah maksiat makin dipuja. Di mana-mana perempuan lacur banyak. Kutukan banyak. Banyak kutukan. Banyak pengkhianat. Anak makan bapak. Saudara makan saudara. Kawan menjadi lawan. Guru dimusuhi. Tetangga saling curiga. Angkara murka semakin menjadi-jadi. Barang siapa tahu terkena beban, sedang yang tak tahu disalahkan. Kelak jika terjadi perang, datang dari timur, barat, selatan, dan utara. Banyak orang baik makin sengsara, sedang yang jahat makin bahagia. Ketika itu burung gagak dibilang bangau. Orang salah dipandang benar. Pengkhianat nikmat. Durjana semakin sempurna. Orang jahat naik pangkat. Orang yang lugu dibelenggu. Orang yang mulia dipenjara. Yang curang berkuasa. Yang jujur sengsara. Pedagang banyak yang tenggelam. Penjudi banyak merajalela. Banyak barang haram. Banyak anak haram. Perempuan melamar laki-laki. Laki-laki memperhina derajat sendiri. Banyak barang terbuang-buang. Banyak orang lapar dan telanjang. Pembeli memujuk penjual. Si penjual bermain siasat. Mencari rizki ibarat gabah ditampi. Siapa tangkas lepas. Siapa yang terlanjur menggerutu. Si besar tersasar. Si kecil terpeleset. Si congkak terbentur. Si takut mati. Si nekat mendapat berkat. Si hati kecil tertindih yang ngawur. Makmur yang berhati-hati merintih. Yang main gila menerima. Yang main gila menerima bahagia. Yang sehat pikiran berpikir. Si tani diikat. Si bohong menyanyi-nyanyi. Raja ingkar janji. Hilang wibawanya. Pegawai tinggi menjadi rakyat. Rakyat kecil menjadi priai. Yang curang jadi besar. Yang jujur celaka. Banyak rumah di panggung kuda. Orang makan sesamanya. Anak lupa bapak. Orang tua lupa ketuaan mereka. Jualan pedagang semakin laris. Namun harta mereka makin habis. Banyak orang mati lapar di samping makanan. Banyak orang berharta tapi hidup sengsara. Yang gila bisa bersolek. Si bengkok membangun mahligai. Yang waras dan adil hidup merana dan tersisih. Terjadi perang di dalam. Terjadi karena para pembesar banyak salah paham. Kejahatan semakin merajalela. Penjahat makin banyak. Yang baik makin sengsara. Banyak orang mati karena perang. Karena bingung dan kebakaran. Si benar makin tertegun. Si salah makin bersorak-sorai. Banyak harta hilang entah kemana. Banyak pangkat dan derajat lenyap entah mengapa. Banyak barang haram, banyak anak haram. Beruntunglah si lupa. Beruntunglah si sadar. Tapi betapapun beruntungnya si lupa, masih jauh lebih beruntung si waspada. Karena muka semakin menjadi. Di sini makin bingung. Pedagang banyak rintangan, banyak buruh melawan majikan. Majikan menjadi umpan. Yang bersuara tinggi mendapat pengaruh, si pandai direcoki. Si jahat dimanjakan. Orang yang mengerti makan hati, harta benda menjadi penyakit. Pangkat menjadi pemukau. Yang sewenang-wenang merasa menang, yang mengalah merasa serba salah. Ada raja berasal, orang beriman rendah. Maha menterinya benggol judi, yang berhati suci dibenci. Yang jahat dan pandai menjilat semakin kuasa. Pemerasan merajalela, pencuri duduk berperut gendut. Ayam menggeram di atas pikulan pencuri, menantang si yang punya rumah. Penyamun semakin kurang ajar, perampok semua bersorak-sorai. Si pengasuh menfitnah yang diasuh, penjaga mencuri yang dijaga. Si penjamin minta dijamin,
banyak orang mabuk doa. Di mana-mana berebut menang, angka buka menjadi-jadi. Agama ditantang, banyak orang angkara murka, membesar-besarkan durhaka. Hukum agama dilanggar, kemanusiaan diinjak-injak. Tata susila diabaikan, banyak orang gila, jahat, dan hilang akal budi. Rakyat kecil banyak tersingkir, karena menjadi kurban si jahat silam. Lalu datang raja berpengaruh dan berprajurit, dan punya prajurit. Lebar negeri sepergelapan dunia, pemakan suap semakin merajalela. Orang jahat diterima, orang suci dibenci. Timah dianggap perak, emas dibilang tembaga. Gagap disebut bangau. Orang berdosa sentosa, rakyat jelata dipersalahkan. Si penganggur tersungkur, si tekun terjerembab. Orang busuk hati dibenci, buruh menangis. Orang kaya ketakutan, orang takut jadi priai. Berbahagialah si jahat, bersusahlah rakyat kecil. Banyak orang saling tuduh, ulah manusia semakin tercela. Para raja berunding negeri mana yang dipilih dan disukai orang. Orang Jawa tinggal separuh, Belanda Cina tinggal sepasang. Banyak orang bakio. Si hemat tidak mendapat bagian, yang mendapat bagian tidak berhemat. Banyak orang berulah dungu, banyak orang limbu. Lambat laun datanglah kalau terbaliknya zaman. So, itu adalah isi dari ramalan Jayabaya yang aku dapetin dari berbagai sumber di internet. Mohon maaf kalau isinya ada yang kurang, salah sebut atau sesuatu, nggak bermaksud. Tapi ini untuk sekedar pengetahuan dan hiburan, dan semoga bermanfaat untuk kita, agar menambah wawasan, agar kita tidak menjadi anak muda yang kurang-kurang. So, apakah ramalan Jayabaya ini fakta atau hoax? Saya nggak mau bilang ini adalah hoax atau fakta, namanya juga ramalan. Tapi di dalam Jayabaya ini beneran ada yang terjadi, tapi ada juga yang tidak terjadi dan salah ramalan. Jadi ini tergantung orangnya mau percaya apa enggak, atau mau dipegang apa enggak. Itu semua tergantung orangnya. Tapi sekali lagi, percayalah pada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Dia yang mempunyai segala di dunia ini, dan tahu masa depan, dan tahu masa belakang, dan tahu masa sekarang, dan tahu masa-masa. Salah satu yang paling terkenal adalah ramalan Notonegoro. Tapi menurut aku pribadi ya, ramalan yang ini itu gagal. Kenapa bisa gagal? Itu dikatakan bahwa No itu adalah Soekarno, To itu adalah Soeharto. Nah, ini siapa? Habibie? Megawati? Jadi menurut aku pribadi itu gagal. Tapi ya terserah kamu mau percaya apa enggak. So thank you for watching the video. Makasih udah datang, makasih udah nonton. Jangan lupa selalu support anak bangsa. Klik subscribe, like, dan juga komen kalau kalian mau ngomong sesuatu. Jangan ragu-ragu. Mohon maaf kalau ada salah kata atau menyinggung, gak bermaksud. Ini hanya untuk hiburan dan pengetahuan, dan semoga bermanfaat untuk kalian, karena tujuannya adalah aku ingin selalu bermanfaat buat kalian. So, thank you for watching. See you next video. Oke, seperti biasa di akhir video kita selalu ngasih informasi hari ini. Informasi menarik hari ini adalah kura-kura bisa bernapas dari lubang pantat anus. Dan jawaban dari video sebelumnya, aku bertanya bahwa mengapa manusia bisa bernafas tanpa sadar, dan banyak sekali bagian tubuh kita yang nggak perlu kita gerakin sebenarnya, tapi dia berjalan otomatis. Nggak kayak gini ya. Jawabannya adalah karena kita punya otak kecil di dalam sini. Jadi otak kecil ini gunanya adalah untuk fungsi-fungsi dasar di badan kita, kayak detak jantung, kayak paru-paru kita, bernafas. Kalian bisa google sendiri agar tahu informasi lebih lengkapnya, sekalian menambah wawasan. Dan pertanyaan di video ini adalah, kok bisa cacing bernafas? Padahal dia nggak punya paru-paru deh. Jadi kalau kalian tahu silahkan komen,
Dan seperti biasa aku akan menjawab pertanyaan ini di video selanjutnya. So keep watching dan sampai jumpa, semoga bermanfaat.